Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu adzim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadiyatu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Sadaqallah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan Jumat kali ini kita masih dalam suasana Paskah Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Mari kita kembali bahwa Paskah Ramadan ini menjadi ajang kita untuk selalu mempertahankan apa-apa yang ada, apa-apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan datang, kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan tersebut. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan dan tingkatkan setelah Ramadan ini. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmah dan pelipat gandaan pahala itu telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali kematian. Siam dan qiyam tetap dianjurkan di sepanjang tahun.
puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan, Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa sebagaimana Rasulullah bersabda menganjurkan kepada kita setelah Ramadan kita disuruh berpuasa 6 hari di bulan Syawal, yang dalam sabdanya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan kemudian mengikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Masyiral muslimin rahimakumullah, setelah Ramadan marilah kita perkuat iman dengan terus istiqomah berbuat kebaikan. Bagaimana cara-cara kiat agar kita bisa beristiqomah? Yang pertama yaitu niat. Lakukan dengan niat dengan sebenar-benarnya. Yang dalam hadisnya, innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ibadah tak akan berjalan dengan baik tanpa adanya niat. Niat baik seseorang yang akan mengantarkan kepada hasil yang baik pula. Setiap amalan apapun terdapat niatnya yang menentukan arah keseriusan beribadah. Keistiqomahan yang kedua yaitu memaknai Al-Quran. Di dalam hadis juga disebutkan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa alamah, yang artinya sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran menjadi pedoman muslim untuk motivasi beribadah. Memaknai Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak penjelasan dan janji dari Allah akan kehidupan di dunia maupun di akhirat yang lebih baik. Untuk berikutnya yang terkait dengan keistiqomahan, berkumpul dengan orang soleh, ya, yang di dalam hadis, man salaka thariqan yaltazmisu bihi ilman sahlahu bihi thariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dirinya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan siapa kita bergaul, maka cepat atau lambat kita akan terpengaruh olehnya. Berkumpulan dengan orang-orang yang soleh, yang memiliki ilmu agama, yang selalu menasehati yang baik dan benar, agar kita semakin semangat beristiqomah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yaitu sedekah, yang dalam hadisnya, barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Tidak ada yang mampu mengabulkan niat dan keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohonlah agar kita diberi kekuatan untuk istiqomah di jalannya, tak hanya sekedar mencari ketenangan hidup, namun juga keyakinan menjalankan perintah Islam. Sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah. Di khotbah yang kedua ini, keuntungan orang-orang yang bisa beristiqomah, yaitu orang yang akan selalu dijauhkan dari rasa takut dan sedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mampu mengatasi rasa sedih yang menimpanya dan tidak hanyut di bawah kesedihan. Sebagaimana Allah memberikan jaminan, Allah memberikan bonus di dalam surat Ang-Fusilat ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzaru wa anbiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wala qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.